selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berkunjung ke Desa Olesari, Kecamatan Glagah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifka Diva Ayu Rahma. Saya tour guide dari PT Lokal. Hari ini saya yang akan memandu Bapak dan teman-teman sekalian selama di Desa Olesari. Kita di sini akan mengenal lebih dekat salah satu tradisi budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu tradisi Seblang Olesari. Oh iya, di Banyuwangi memiliki dua seblang loh. Ada yang tahu nggak apa aja? Nah, di Banyuwangi memiliki dua seblang, yaitu yang pertama Seblang Bakungan dan yang kedua Seblang Olesari. Tetapi kali ini kita mengetahui informasi lebih dalam terkait Seblang Olesari. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, izinkan saya menjelaskan rute dan alur kegiatan kita hari ini supaya lebih kebayang nih gimana kegiatan kita ke depannya. Tapi sebelum saya menjelaskan rute dan alur kegiatan kita, izinkan saya untuk menghimbau Bapak dan teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan demi kenyamanan kita bersama. Nah, jadi rute kita yang pertama yaitu di Gapura Selamat Datang Desa Olesari, tepatnya tempat kita berdiri saat ini. Di sini saya akan memberikan pengantar singkat mengenai Seblang Olesari. Rute selanjutnya ada di perjalanan di jalan menuju lokasi. Kita akan berjalan santai menuju tujuan utama kita. Selama perjalanan ini, saya akan menjelaskan tentang Desa Olesari. Jadi, sambil jalan sambil cerita ya. Santai aja, kita tidak perlu terburu-buru. Lalu, rute kita yang selanjutnya ada di pintu masuk Sanggar Seblang. Setibanya di pintu masuk, kita akan berhenti sebentar dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan sebelum pelaksanaan ritual. Lebih tepatnya yaitu pra-acara yang di dalamnya terdiri dari selamatan desa, pemilihan penari, ziarah makam, dan menyiapkan sesajen. Rute kita yang terakhir ada di tempat pelaksanaan Seblang atau Sanggar Seblang. Di lokasi inilah ritual dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang Seblang Olesari, tepatnya saat prosesi Seblang hingga pasca prosesi Seblang. Durasi keseluruhan kegiatan tur ini kurang lebih 60 menit dengan suasana santai seperti ini. Jadi kita jalan, berhenti dengar penjelasan, lalu lanjut lagi. Semoga selama perjalanan ini Bapak dan teman-teman sekalian bisa menikmati suasana Desa Olesari sekaligus mendapatkan pengalaman budaya yang berkesan. Kalau nanti ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan bertanya karena saya dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak dan teman-teman sekalian. Bapak dan teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Seblang Olesari, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ritual Seblang Olesari. Seblang Olesari merupakan tradisi berupa ritual yang sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Using, khususnya yang tinggal di Desa Olesari. Tradisi ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan tarian saja, karena itulah Seblang tidak hanya dipandang sebagai kesenian, tetapi juga sebagai bagian dari kepercayaan serta kegiatan adat yang memiliki makna penting bagi masyarakat setempat. Nah teman-teman, menurut masyarakat Desa Olesari sendiri, Seblang memiliki makna yang sangat dalam karena berkaitan dengan keyakinan terhadap leluhur. Masyarakat percaya bahwa ada hubungan yang erat antara pelaksanaan ritual Seblang dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tradisi ini juga dipahami sebagai ungkapan rasa syukur atas kehidupan, kesehatan, serta hasil panen yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini melalui perantara leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Masyarakat juga percaya bahwa asal-usul Seblang ini berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh leluhur yang diyakini hadir melalui penari Seblang itu sendiri. Dalam perkembangannya, gerakan dan simbol dalam tarian Seblang juga berkaitan dengan sejarah masyarakat Blambangan yang disampaikan secara simbolik melalui tarian. Selain memiliki makna spiritual, Seblang juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial di antara masyarakat. Bapak dan teman-teman sekalian, mari kita melakukan perjalanan santai untuk menuju lokasi utama. Nah, tetapi di perjalanan ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait Desa Olesari. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian,
Apakah tahu di mana Desa Olesari itu? Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam seperti apa ritual Sebelang Olesari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mana sih tempat pelaksanaan ritual tersebut. Nah, tempatnya ada di Desa Olesari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Desa Olesari adalah salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yang terkenal sebagai pusat tradisi suku Oseng loh. Desa Olesari ini memiliki suasana yang asri dan menawarkan udara yang sejuk karena Desa Olesari berada di lereng Gunung Ijen. Baik Bapak dan teman-teman sekalian, kita saat ini sudah berada di pintu masuk Sanggar Seblang. Tenang saja, tur kita masih menarik kok, jadi tetap semangat ya. Pada masa pelaksanaan ritual, masyarakat bekerja dan mempersiapkan berbagai kebutuhan mulai dari tempat, sesaji, hingga perlengkapan upacara. Hal ini menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan dan gotong royong di masyarakat Desa Olesari. Bapak dan teman-teman sekalian, pelaksanaan ritual Sebelang ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap praprosesi, tahap prosesi, dan tahap pasca prosesi. Pada tahap praprosesi, masyarakat melakukan berbagai persiapan termasuk selamatan desa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan permohonan keselamatan masyarakat desa. Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara bersama-sama sehingga mencerminkan nilai gotong royong dan rasa tanggung jawab bersama terhadap tradisi. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan bahwa Sebelang bukan hanya milik tokoh adat atau panitia saja, tetapi merupakan tradisi milik seluruh warga desa. Setiap orang biasanya ikut membantu sesuai kemampuan masing-masing, sehingga suasana kebersamaan sangat terasa. Selanjutnya ada di pelaksanaan ziarah kubur. Di dalam ritual Sebelang Olesari, ziarah kubur merupakan bagian sakral dari rangkaian bersih desa. Bersih desa tersebut diyakini akan menolak bala atau menolak musibah untuk masyarakat sekitar. Nah, ziarah ini dilakukan di makam leluhur, khususnya di makam sesepuh desa, yaitu Ki Buyut Ketut dan Ki Buyut Cili. Ziarah ini menjadi bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan sebelum penari memulai tarian selama 7 hari. Selain itu, terdapat proses penentuan penari yang dilakukan melalui ritual tertentu yang dikenal sebagai kajiman. Dalam proses ini, masyarakat percaya bahwa roh leluhur itu memberikan petunjuk mengenai siapa yang akan menjadi penari. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengikuti aturan adat yang sudah berlaku sejak lama. Setelah itu, pawang di Sebelang Olesari menyiapkan sesajen. Sesajen Sebelang Olesari adalah proses magis dan sakral yang rutin dilakukan selama 7 hari selama Hari Raya Idul Fitri untuk menolak bala tentunya. Sesajen utama melibatkan sesaji cawisan, kinanga, dan para bungkil yang berisi bunga, hasil bumi, dan rokok. Disiapkan di bawah panggung dan sekitar lokasi oleh pawang. Baik Bapak dan teman-teman sekalian, mari kita mendekat ke tempat utama yaitu Sanggar Seblang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tahapan pelaksanaan ritual Sebelang ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rangkaiannya terdiri dari 3 tahapan, yaitu praprosesi, prosesi Sebelang, dan pasca prosesi. Tahap prosesi ini bagian inti dari rangkaian ritual adat. Prosesi Sebelang dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut setelah Hari Raya Idul Fitri. Penari Sebelang yang biasanya berasal dari garis keturunan tertentu akan menari dengan diiringi gending dan gamelan. Dalam kondisi tertentu, penari dipercaya mengalami kesurupan sebagai tanda hadirnya roh leluhur. Di sini, penari dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia spiritual. Ada juga momen yang disebut tundikan, yaitu saat penari melemparkan selendang ke arah penonton. Siapa yang terkena selendang tersebut biasanya akan diajak menari bersama. Jadi saat Bapak dan teman-teman sekalian ini besok melihat ritual Sebelang ini dan terkena tundikan, jangan kaget ya. Ini melambangkan kebersamaan dan keterlibatan masyarakat dalam ritual, serta dipercayai bahwa yang terkena tundikan dan menari dengan penari Sebelang akan menghindari kesialan dalam hidupnya. Nah, jika teman-teman terkena tundikan, teman-teman wajib menari di atas panggung dengan penari Sebelang ya. Karena jika menolak, dipercaya bahwa akan terkena sebel. Sebel itu adalah kesialan atau malapetaka dalam hidupnya.
Selain itu, ada juga prosesi penjualan bunga atau kembang darmo. Bunga itu dibeli oleh masyarakat yang hadir dan dipercaya membawa berkah serta keselamatan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi bukan sekedar membeli bunga, tapi ada harapan dan doa di dalamnya. Selama prosesi berlangsung, penari memakai omprok dan menari dengan mata tertutup. Gerakannya terlihat sederhana tapi penuh makna simbolik tentang keseimbangan hidup, ketenangan, dan penghormatan kepada leluhur. Teman-teman tahu nggak sih siapa penari sebelang pertama kali? Nah, penari sebelang pertama kali adalah Mbah Semi. Mbah Semi menari sekitar 1930, juga pada saat itulah sebelang Olehsari mulai populer. Sayangnya Mbah Semi sudah meninggal sejak 1973. Nah, selanjutnya nih, ada tahap pasca prosesi. Setelah rangkaian 7 hari, masuk ke tahap terakhir yaitu lungsuran. Lungsuran ini adalah siraman penari sebelang. Pada tahap inilah penari akan disiram atau dimandikan sebagai simbol penyucian dan penutup ritual. Ini menandakan bahwa tugas spiritual penari telah selesai dan beliau kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Lungsuran juga menjadi simbol bahwa seluruh rangkaian sebelang sudah berjalan dengan baik dan masyarakat berharap berkah serta keselamatan tetap menyertai desa Olehsari. Oh iya teman-teman, ternyata di balik kata sebelang itu ada kepanjangannya loh. Apakah ada yang tahu nih kepanjangan dari sebelang itu apa? Nah, kepanjangan dari sebelang merupakan sebele ilang yang bisa diartikan juga sebagai sialnya hilang. Nah, jadi 3 tahapan tersebut menunjukkan bahwa sebelang bukan hanya tentang tarian, tetapi tentang doa, kebersamaan, dan hubungan spiritual yang dijaga oleh masyarakat desa Olehsari sampai saat ini. Bapak dan teman-teman sekalian, selain prosesi tari ada unsur penting lainnya, yaitu gending sebelang. Gending merupakan komposisi musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik gamelan dan diiringi vokal sinden. Gending ini tidak hanya berfungsi sebagai musik pengiring, tetapi juga mengandung nilai pendidikan dan budaya. Selain itu, gending ini juga mengandung nilai karakter yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang disampaikan secara simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa seni dalam tradisi sebelang tidak terpisah dari nilai pendidikan dan pembentukan karakter. Sebelang Olehsari merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Using dan menjadi bagian dari kearifan lokal yang menjadi ciri khas budaya desa Olehsari. Pelestarian ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, serta berbagai pihak yang peduli terhadap budaya. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga tradisi ini. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, setelah kita membahas cukup banyak tentang sebelang, sebentar lagi kita akan sampai di bagian akhir. Jadi tetap semangat ya. Bapak dan teman-teman sekalian, setelah kita mendengar penjelasan ritual sebelang Olehsari, sekarang kita jadi tahu ya, ternyata sebelang ini bukan sekadar tarian biasa loh. Tetapi di balik gerakannya ada doa, ada harapan, dan ada cerita panjang dari masyarakat desa Olehsari. Tradisi ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Jadi setiap pergerakan yang ditampilkan itu bukan asal gerak, tapi punya makna. Ada nilai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada penghormatan kepada leluhur, dan juga ada harapan supaya desa tetap diberi keselamatan dan kesejahteraan. Kalau kita perhatikan, tradisi ini juga mengajarkan tentang kebersamaan loh. Mulai dari persiapannya sampai pelaksanaannya semua dilakukan bersama-sama. Di sini kita bisa melihat seberapa kuatnya budaya gotong royong di masyarakat desa Olehsari. Selain itu, sebelang juga mengingatkan kita untuk tetap menjaga keseimbangan dengan alam sekitar, karena bagi masyarakat sini, alam itu bukan cuma tempat tinggal tetapi bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Baik Bapak dan teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat dari saya tentang ritual sebelang Olehsari. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya saja selama pertanyaannya masih yang ringan-ringan supaya saya juga gak ikut tegang. Baik, semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.